Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat Depsa, apa kabar kalian di rumah? Buni doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat. Kalaupun hari ini lemes, nah di tayangan Kurma Depsa kali ini edisi spesial, yaitu Tanya Dokter, kita akan berbagi tips menarik bagaimana supaya badan kita tetap bugar waktu bulan Ramadan, dan juga bagaimana cara kita menyikapi hal-hal yang nantinya kita akan hadapi, yaitu hari Lebaran. Nah, kali ini Buni kedatangan tamu spesial. Siapa beliau? Beliau adalah seorang dokter keren, ya. Penasaran kan? Di salah satu rumah sakit yang ada di sekitar lingkungan sekolah kita. Rumah sakit mana itu? Nanti kita berkenalan langsung dengan Dr. Berbudi Wicaksono, MSc SPA. Mari kita sapa. Halo dok. Halo, ya. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, saya Dr. Muhammad Berbudi Wicaksono, atau biasanya sih dipanggil Dr. Oni. Saya bertugas di Rumah Sakit UAD Yogyakarta. Wah, rumah sakitnya benar-benar dekat dengan sekolah kita ya. Siapa yang sudah pernah periksa ke sana pasti kenal dong dengan Dr. Oni ya, yang ramah anak pastinya ya dok ya. Amin. Nanti kalau galak-galak jadi takut dong anak-anaknya ya. Baik dokter, kali ini kita mengangkat tema tetap sehat kala Lebaran dokter. Tapi sebelum Lebaran ini kan masih bulan puasa ya dok. Dan ada yang semangat mengejar Lailatul Qadar. Ini tinggal berapa hari lagi dok? 5 hari ya dok? 5 hari ya. 5 hari. Pastinya ada yang semangat dan ada juga yang mungkin udah 25 hari tuh rasanya kayak aduh nggak tahan nih, mungkin gitu ya dok ya. Nah, bagaimana nih saran dokter supaya anak-anak tetap semangat, kuat, terus badannya juga bugar dalam menghadapi 5 hari terakhir Ramadan ini dan yang ditunggu-tunggu yaitu hari Lebaran dokter. Ya, ini kan tinggal 5 hari ya. Semuanya pasti berharap, ada yang berharap cepat-cepat selesai, ada yang berharap kok tinggal 5 hari ini padahal masih asik-asiknya. Biasanya ada yang sudah sibuk mempersiapkan untuk Lebaran, ada juga yang sibuk juga untuk mempersiapkan menetap di masjid seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan untuk anak-anak itu adalah satu, pastikan tidurnya tetap cukup. Nah, kalau secara tubuh gitu kan kita butuhnya tidur sekitar 6 sampai 8 jam satu harinya. Dan perlu diperhatikan bahwa tidur malam itu adalah tidur yang paling penting. Tidak ada yang bisa menggantikan. Bahkan tidur siang mau seberapa lama pun itu tetap tidak bisa menggantikan tidur malam, karena ada enzim-enzim, ada hormon yang terbentuk ketika kita tidur malam dan tidak terbentuk lagi pada saat tidur siang. Jadi tetap untuk anak-anak yang mau berencana untuk menghabiskan malam di masjid ya, tetap pastikan tidurnya cukup. Jadi mungkin sebelum setelah Isya tidur dulu, terus kemudian menetap, mungkin terus kemudian setelah subuh jangan lupa tidur, karena kan juga paginya tetap sekolah ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, makan yang cukup, tidak perlu banyak, tapi dalam artian cukup. Misalnya ketika berbuka itu jangan langsung balas dendam nih. Karena kan kalau misalnya perut dalam keadaan kosong, ketika langsung kemasukan banyak, kaget perutnya, sehingga nanti malah ada keluhan mual atau nyeri perut seperti itu. Nah, nanti itu sesuatu yang tidak bisa tidak menyenangkan ketika untuk aktivitas. Nah, terus kemudian kalau bisa
ketika makan atau jajan nih biasanya kan berburu takjil nih. Pas azan gitu langsung rebutan gitu. Nah, perhatikan makan makanan ini termasuk juga dipantau sama pengawasnya, sama orang tuanya. Perhatikan makanan yang berpewarna. Karena sekarang memang lagi musimnya untuk radang tenggorokan dan itu sangat dipengaruhi oleh makanan-makanan yang berpewarna, yang pengawet seperti itu. Kalau homemade, insya Allah aman dan lebih bagus seperti itu. Nah, terus yang paling penting nih, kalau untuk yang baru belajar atau misalnya lagi semangat-semangatnya puasa atau mungkin puasa tahun pertama seperti itu, nah ini kita bisa titip ke orang tuanya. Iya, apa itu dok? Jangan lupa untuk kasih hadiah kalau misalnya puasanya bisa full seperti itu. Lalu nanti kalau udah nanti dibeliin sarung baru atau dibeliin baju baru deh nanti kalau puasanya bisa full 1 bulan. Nah, sehingga anak-anak juga akan merasa aku semangat besok mau dapat sarung baru seperti itu. Padahal biasanya nggak itu juga dapat sarung baru terus gitu ya. Nah, kadang-kadang iya dok, top up boleh itu dok. Ini anak-anak baru rame-ramenya besok kalau dapat THR nih, dapat hadiah mau top up. Top up apaan? Top up game dok. Oh iya, nah itu termasuk salah satunya, misalnya FF atau boleh ya, bisa dok, ya? Mobile Legends. Nah, ya. boleh asal kenal waktu itu tadi, tetap tidur. Utamakan sekarang tugasnya adalah belajar ya, jadi jangan lupa sampai meninggalkan waktu untuk belajar. Iya, wah tipsnya keren banget nih. Tadi yang tips pertama soal tidur ya dok. Nah ini memang jadi sekitar saya juga anak-anak ini punya trik juga mereka dok, supaya puasanya itu kuat. Mereka itu sudah berencana nanti tidur, kalau bangun tidur lagi. Supaya bangun-bangun itu sudah mendekati waktu itu buka puasa gitu dok. Nah tadi belum disebutkan dok, kalau waktu di malam hari itu kan tidak dapat digantikan dengan tidur di siang hari ataupun di lain hari lainnya ya. Nah itu berapa jam itu dok kira-kira? Kalau hari biasanya kan jam 8 sampai pukul subuh gitu ya. Kalau ini kan kita ada sahur juga nih. Nah yang timpa sahur ini kita gantikan di tidur yang lain atau itu memang sudah cukup gitu dok? Ya, kalau kita bicara tentang total tidur ya, total tidur itu kan 6-8 jam seperti itu. Jadi kalau misalnya yang bisa kita lakukan adalah mungkin tidur lebih awal, sehingga ketika sahur mungkin jam 3:30 atau jam 3:15 gitu bangun. Terus kemudian kira-kira kalau sudah mencapai sekitar 8 jam tidurnya, silakan untuk beraktivitas nunggu sholat subuh sambil ngaji atau misalnya mengulangi lagi untuk pembelajaran hari ini persiapan seperti itu bisa. Tetapi kalau memang dirasa masih ngantuk sekali setelah sahur, tunggu sebentar sekitar setengah jam setelah sholat subuh bisa dilanjutkan untuk tidur lagi. Kadang-kadang kan ada beberapa sekolah yang memang melonggarkan waktu masuknya ya setelah di bulan Ramadan ini. Tapi kalau memang tidak ada berarti nanti harus siap-siap weker nih. Jangan sakit hati kalau dibangunin sama orang tuanya, bangun gitu nanti. Nah itu harus dipersiapkan karena ya itu tadi tidur malam tetap tidak tergantikan. Iya, jadi tidurnya itu bolehlah setelah sahur gitu ya sambil menunggu sholat subuh, tapi jangan tidur setelah subuh gitu ya dok ya? Boleh, maksudnya menunggu setelah subuh. Jadi tapi setelah subuh mau tidur sebentar boleh ya, setengah jam seperti itu. Gitu. Siapin aja weker, jangan ketiduran. Ya, ini gitu. Berarti perlu kerja sama orang tua juga, jangan-jangan mama papanya yang ketiduran kan? Baik dok, kalau yang untuk tidur siang itu kan sunnah ya dok, bagus ya. Nah ini berapa lamanya itu mempengaruhi kesehatan nggak dok? Kan kalau sunnahnya Nabi itu cukup sebentar aja udah bagus gitu, atau harus berapa jam gitu? Ya kalau untuk tidur siang itu kita mengenal ada beberapa istilah ya, yang kalau sekarang mungkin agak viral itu adalah yang power nap ya. Power nap itu sekitar setengah jam. Nah, tetapi untuk anak-anak yang memang kalau siang sudah pagi masuk kemudian baru pulang sampai jam 2, mungkin kita bisa prolong sampai 1
1 jam atau 2 jam seperti itu masih bisa kita tolerir. Dalam artian itu sudah maksimal, karena kalau terlalu lama tidur nanti badan juga akan merasa lelah, justru jadi ada timbal balik yang justru negatif ketika tidur siangnya terlalu lama. Dan itu biasanya ada kayak badan jadi capek, nyeri kepala, pusing seperti itu ya, bahkan ada mual seperti itu karena yaitu jam biologis dari tubuh itu jadi bingung, ini seharusnya tidur siang tapi kok kelamaan gitu sampai 5 jam gitu tadi. Bangun tidur terus tidur lagi seperti itu. Jangan sampai, istilahnya mereka mungkin punya prinsip jangan sampai puasa mengganggu tidur saya gitu ya. Nah itu yang tidak boleh. Jadi tidur siang boleh, tetapi maksimal hanya 2 jam seperlunya saja. Ya, jadi nih anak hebat Depsa ya, jangan kebalik-balik. Kalau tidurnya lama itu kan bikin badan segar, nggak begitu, justru malah kata dokter tadi itu bisa membuat badan kita lemes ya. Jadi mungkin kurang cairan juga ya dok. Kalau di puasa ini bagaimana dok? Tadi dengan makanan yang kita hindari pemanis ataupun bumbu-bumbu pewarna gitu, bagaimana dok ini tips untuk orang tua ini pastinya dok ya? Ya, suatu hal yang tidak bisa kita hindari adalah ketika Lebaran pasti suguhannya banyak sekali ya, berbagai macam, bahkan ada yang dari parsel seperti itu. Nah, orang tua sebagai yang memegang kontrol di rumah, maka hendaklah bijak-bijak untuk memilih dan memilah mana sih makanan yang kira-kira bagus nih. Oh, kastengel nggak apa-apa nih, oh nastar nggak apa-apa nih, oh tapi terus kemudian ada yang kok warnanya kok merah sekali atau biru, malah warna-warna yang sebetulnya tidak natural seperti itu, maka sebaiknya dikurangi atau malah disimpan saja. Nah kalau anak hebat Depsa ini kan tertarik sama yang warna-warna gitu. Nah ternyata itu kalau selama pewarna itu alami ya dok ya, bagus saja. Tapi kalau memang itu sangat ngejreng gitu warnanya, itu perlu dicurigai malahan ya. Nah anak-anak harus pandai-pandai untuk memilih makanan yang berwarna begitu. Nah dok, selain tidur nih dok, kegiatan kita sehari-hari apalagi nih yang bisa membuat badan kita sehat bugar selain tidur? Olahraga mungkin. Nah olahraganya yang seperti apa, terus waktunya bagaimana? Ya, untuk olahraga benar tetap kita anjurkan meskipun kita dalam keadaan berpuasa ya. Tidak dalam artian kalau berpuasa itu kelihatannya tidur terus nunggu berbuka, udah seperti itu aja. Tapi untuk olahraga sangat dianjurkan. Nah, untuk waktunya itu sebetulnya kita lebih fleksibel antara sesudah sahur, menjelang berbuka, atau atau sesudah berbuka. Nah, cuman ini semuanya harus hati-hati dalam artian ada poin-poinnya yang harus diperhatikan. Kalau setelah sahur, berarti kita harus pastikan bahwa olahraganya tidak terlalu berat sehingga capek untuk aktivitas paginya. Jadi misalnya sekolahnya nih olahraganya terlalu berat, nanti malah jadi ngantuk, sekolahnya keteteran. Seperti itu, di sekolah cuma tidur aja. Nah, kalau menjelang berbuka itu lebih utama. Jadi kalau capek kan sebentar lagi sudah berbuka, seperti itu. Biasakan kalau sudah berbuka tunggu kering, mandi. Kok sudah berbuka, menjelang berbuka itu olahraga agak kering, badannya sudah agak kering, kemudian lanjutkan mandi, berbuka baru sholat, seperti itu. Itu adalah waktu yang paling ideal karena potensi kelelahannya tidak terlalu tinggi. Nah, kemudian yang terakhir nih, kalau yang setelah berbuka itu juga hati-hati, karena kan perut kita kan masih barusan saja terisi penuh ya. Jadi resiko untuk istilahnya kalau Jawanya suduen itu juga tinggi. Nah, jadi awali dengan olahraga yang ringan, kasih jarak tetap kalau bisa 2 jam setelah makan dengan kita menunggu pengosongan lambung. Nah, baru setelah 2 jamnya kita lakukan olahraga seperti itu. Olahraganya untuk selama puasa ini nggak usah yang ini banget, daki banget lah, ringan aja. Mungkin bisa kalau menjelang sore, menjelang berbuka itu jogging itu boleh. Kalau pagi mungkin olahraga senam yang ringan itu masih diperbolehkan. Malam itu juga mungkin kalau sekarang ada anak-anak yang mungkin melakukan HIIT ya, itu tidak disarankan pada saat
pagi nanti karena kelelahan seperti itu ya. Menjelang berbuka atau setelah berbuka itu boleh. Oke, kalau pagi-pagi setelah sholat subuh tuh kan biasanya anak-anak keliling komplek tuh, atau keliling jalan pokoknya ya. Nah itu udah termasuk olahraga belum, Dok? Enggak ya? Itu refreshing. Oh gitu. Jadi emang diniatkan, dikhususkan itu olahraga. Kalau jogging itu kan jalan juga ya, Dok ya? Tapi itu bukan masuk olahraga ya? Ya, kalau itu kan jalan ringan ya. Kalau jogging ataupun lari itu kan ada temponya tertentu ya, sehingga dan ritmis ya, sehingga itu yang akan dianggap olahraga. Itu kardiak ya, dalam artian olahraga itu adalah sesuatu yang dilakukan tidak ringan seperti itu. Nah, kalaupun jogging atau ini misalnya pakai treadmill atau misalnya jalan ya dengan kecepatan yang tetap, misalnya 5 km per jam seperti itu. Jadi jalannya hitungannya agak cepat kalau itu. Oke, belum termasuk olahraga ya, anak hebat Depsa ya. Jadi memang sebaiknya konsisten juga ya, Dok ya. Nggak harus setiap hari, tapi seminggu dijadwalkan berapa kali gitu ya. Mungkin 3 kali, mungkin 2 kali dalam seminggu gitu. Jadi memang dikhususkan, diniatkan untuk olahraga. Bagus juga itu untuk tubuh kita gitu. Juga para mamah juga ini, kalaupun saya udah jalan nih, Dok, dari dapur sampai depan juga udah capek itu, Dok, itu juga belum olahraga ya, Dok ya. Jadi mamah juga harus perlu untuk jalan-jalan pagi khusus jogging gitu ya, Mah, biar fresh badannya, nanti menjelang lebaran glowing gitu, Mah. Ngurangi ini aja olahraga ngomelnya juga. Ayo, siapa yang suka ngomel? Baik, Dok. Ini anak-anak sebentar lagi kan liburan nih, Dok. Tentunya ada juga yang liburan itu lebaran di rumah, ada juga yang mudik nih, Dok. Nah, tips untuk yang mudik untuk supaya tetap mudiknya kan waktu masih puasa nih, Dok. Nah, gimana nih, Dok, tipsnya? Ya, kalau untuk mudik sebelum puasa, yaitu pastikan ya sama seperti kalau zaman kita dulu COVID ya. Jadi pastikan kebersihan itu dulu yang penting, karena kebersihan misalnya bawa hand sanitizer atau air bersih seperti itu, terutama untuk sanitasi ya, untuk BAB, BAK seperti itu, karena pasti di jalan pasti agak kesulitan, apalagi yang jauh. Nah, kemudian sebagai seorang musafir memang boleh membatalkan, itu kita dapat rukhsah ya. Tetapi kalau misalnya kuat, maka itu akan lebih sangat dianjurkan. Perhatikan terutama untuk ayah ibunya ya, tanda-tanda apa yang perlu diwaspadai, terutama untuk anak-anak yang masih kecil-kecil. Kalau SD mungkin haus bisa bilang ya, tapi kalau anak kecil misalnya dalam keadaan di dalam kendaraan panas, terus ada tanda-tanda dehidrasi, itu juga harus diperhatikan. Tanda dehidrasi itu apa? Misalnya kok ngomongnya sudah mulai nggak nyambung, atau misalnya agak sulit diajak bicara seperti itu. Kalau seperti itu, atau misalnya kok kok jadi gelisah, rewel seperti seperti itu saran saya sih tidak usah dipaksakan untuk berpuasa seperti itu, karena ya itu tadi kita masih ada rukhsah untuk musafir sebagai musafir itu ya. Nah, tetapi kalau untuk perjalanan yang dalam perjalanan santai, anak-anaknya sudah cenderung sudah lebih besar, lebih kooperatif ya, diisi aja dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Misalnya bawa kartu Uno atau kartu remi gitu, atau domino. Boleh nggak bawa domino ya? Boleh ya. Juga sih ya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga interaksi anak-anak orang tua itu juga bisa lebih meningkat. Itu malah juga meningkatkan keakraban ya. Mungkin selama puasa ketemunya cuma pas sahur sama berbuka aja, seperti itu. Nah, untuk perjalanan, sebelum perjalanan pastikan sudah sahur dalam keadaan jumlah air yang cukup, jumlah cairan yang cukup, jumlah makan yang cukup. Kemudian kalau juga harus diperhatikan apakah ada riwayat mual saat perjalanan, baik itu perjalanan darat, laut, udara seperti itu. Maka kalau memang seperti itu, maka sangat kita sarankan selalu membawa obat-obat emergensi seperti itu, obat mual seperti itu ya. Perjalanan pasti harus minimal kalau selama mudik mungkin tinggal di tempat kakek neneknya beberapa hari, selalu bawa untuk
obat-obatan emergensi tadi, obat penurun panas, obat batuk pilek yang biasa diminum seperti itu, karena kita nggak tahu kan aksesnya ke apotek bagaimana, terus kemudian apakah tersedia di sana, itu juga kita random juga. Jadi mudik dalam keadaan puasa atau Ramadan, perjalanan meninggalkan rumah lebih dari 3 hari tetap harus dipersiapkan sebaik-baiknya. Baik, gitu. Jangan lupa hand sanitizer itu ya, karena kita juga kalau perjalanan darat itu mesti mampir kan ya Dok, ya, ke toilet umum gitu, nggak tahu kita kebersihannya di sana, maka penting banget itu sering-sering cuci tangan juga. Ya, hand sanitizer atau malah bawa galon air gitu, air betul. bersih seperti itu. Terus bawa juga obat pribadi sama permainan supaya anak-anak nggak bosen ya. Jangan melulu HP ya Dok ya? Ya, jangan. Satu, HP kalau semakin sering dilihat bikin pusing matanya, karena kan banyak bergerak. Di HP itu kan tidak hanya satu gambar saja, tapi gambarnya bergerak, kemudian ada warna-warni, ada cahaya, seperti itu juga itu akan meningkatkan resiko pusingnya, mual seperti itu. Membaca di saat kendaraan juga terkadang juga meningkatkan pusing ya, apalagi kalau jalannya tidak rata seperti itu, sehingga mata itu akan sulit fokus, sehingga mengirimkan sinyal ke otak, seakan-akan otak itu, tubuh itu dalam keadaan goyang-gayang gitu, seperti itu, jadi malah mual. Jadi kalau memang kita sarankan, boleh mungkin yang dibawakan lagu-lagu yang dia familiar. Mungkin kalau anak-anak sekarang ngetrennya pada dengerin K-pop gitu ya. Oh ya Allah, sekarang K-pop semua di mana-mana. Dokter suka nggak K-pop tuh, Dok? Anak saya yang K-pop. Atau mungkin sekarang sudah terdidik mendengarkan solawatan bersama gitu, atau lagu-lagu yang endless gitu ya, maksudnya bisa bapak ibunya kenal, anaknya juga kenal, seperti itu. Jadi interaktif lah di jalan. Nanti kalau misalnya sudah capek 3 jam bangun tidur lagi, seperti itu. Boleh main game ya, tapi sebentar aja, nggak usah lama-lama gitu. Ini juga mungkin perlu juga dijanjiin dulu ya Dok sama orang tua ya. Anak-anak ini bolehlah main game tapi sekian menit gitu. Nanti soalnya efeknya bisa pusing, mual dan macam-macam. Nah, soal lagu tadi ya, jangan lupa lihat lagu di Depsa TV, YouTube-nya banyak lagu baru tuh. Ada yang dari Pak Mardi juga, jaga-jaga sholat 5 waktu. Nah, itu nih yang baruin Dok. Dokter udah lihat belum? Belum, saya malah baru tahu ada YouTube-nya. Nanti dilihat ya Dok. Artisnya ada di Guru Depsa Dok. Oke, siap. Nah Dok, ini kan bentar lagi kita Lebaran Dok. Ya, para emak-emak nih Dok yang suka masak memang menyediakan berbagai macam makanan ya Dok. Terus sebaiknya makanan apa yang dihidangkan gitu supaya ibaratnya perut kita ini nggak kaget gitu Dok. Kadang kan ada yang bilang, besok udah nggak puasa, aku mau balas dendam nih gitu, mau makan yang banyak. Sedangkan kalau misalnya para mamah nih menyiapkan makanan yang mungkin kurang bergizi atau gimana, atau menunya bagaimana gitu kan, kasihan anaknya juga. Jadi tipsnya buat para mamah nih apa, lalu si anak-anak nih bagaimana untuk menyikapi nanti hidangan Lebaran yang sangat banyak itu gitu Dok. Ya, ini terkait dengan budaya Indonesia ya. Jadi kadang-kadang kalau pas Lebaran itu semua dimasak, ada semua dibeli, semua dimasak. Jadi porsinya banyak, jumlahnya banyak, jadi melebihi daripada sebetulnya kebutuhan sehari-harinya. Jadi buat para emak-emak itu adalah sebetulnya prinsipnya jangan masak berlebihan. Gitu. Pahami batasan dari diri sendiri. Terkadang-kadang ada yang maksain masak sampai dari jam 2 pagi sampai lembur, tidurnya jam 11, nanti jam 2. Nah, itu sebetulnya juga sesuatu yang tidak sehat. Itu juga sesuatu yang berlebihan. Karena nanti yang makan, kalau misalnya ya memang kalau dalam satu keluarga besar mungkin ada 7 atau 8 atau 12 orang seperti itu, tetapi sudah tidak baik untuk
tubuh kalau memang sampai berlebihan. Itu buat mak-mak. Nah, kalau buat anak-anak nih, nah memang kecenderungan kan pengennya balas dendam ya. Kemarin udah nggak makan, kemarin terus kemudian sekarang disajikan makanan yang buffet, all you can eat seperti itu. Nah, sehingga itu yang tidak baik juga. Kenapa? Karena ketika kita berpuasa dalam 1 bulan itu lambung kita relatif kembali ke ukuran aslinya. Seberapa besar sih ukuran lambung itu? Sebesar kepalan tangan kita masing-masing. Jadi cuma sebesar ini yang bisa kita terima sebetulnya. Ketika kita lebih makanan daripada itu, maka ada kompensasinya. Apa? Lambung akan mengembang. Otomatis dia akan mendesak organ-organ lainnya yang ada di sekitarnya. Ada usus, ada liver, ada lien, sepertinya semuanya ikut tersesak. Sehingga pengembangan yang walaupun hanya dalam waktu sekejap ini, sebentar ini, itu juga akan menimbulkan reaksi tidak nyaman pada tubuh seperti itu. Otomatis nanti penyerapan nutrisinya juga terganggu, terus kemudian BAB-nya ritme dari BAB-nya juga terganggu seperti itu. Jadi itu lagi kembali lagi ke kuncinya, jangan berlebihan. Boleh dicoba masing-masing menu 1 gitu, jangan terus kemudian opor 5 piring, terus lontongnya 2 bungkus dicampur sama nastar, dicampur sama ini, terus diudek semua. Nah itu padahal lambungnya segini doang ya dok, iya, 5 piring dong. Makanya itu harus hati-hati. Kadang-kadang kita begitu, ya namanya manusiawi ya, manusiawi itu begitu kita ngelihat semua ada di depan, maka tuh pengen gitu ya. Kayak misalnya kita jam 4 atau jam 5 sore pas puasa itu kan ngelihat ini es ini kok kayaknya enak, ini semuanya dibeli. Ya, semuanya dibeli. Tapi begitu pas buka ternyata makan sedikit tadi udah cukup ya dok. Betul. Ya? Nah itu juga membatasi. Jadi kalau kita dalam artian satu sisi kalau kita tujuan puasa itu kan juga menahan nafsu ya. Dalam artian mari kita buktikan setelah Ramadan selesai, mampukah kita untuk menahan nafsu untuk yang level rendah aja, level makan minum. Nah, nanti untuk menahan nafsu amarah, nafsu terus kemudian emosian seperti itu, memang untuk anak-anak harus belajar lebih ekstra lagi. Tapi minimal kita bisa melewati Ramadan ini dengan mendapatkan pelajaran bahwa kita bisa menahan nafsu dari lapar dan dahaga. Oke, wah luar biasa sekali tips dari Dokter Oni nih ya. Anak-anak bisa praktekkan tadi apa saja dari tidur, terus pilih makanan, terus tips untuk mudik gitu ya. Jadi semua itu dipraktekkan. Kalaupun kebiasaannya selama ini, wah ternyata kebiasaanku selama ini salah ya gitu. Jadi bisa mulailah untuk yang kebiasaan baik dan sehat. Oke dokter, terima kasih sekali sudah hadir di Depsa Studio. Mungkin lain waktu bisa kita undang dokter lagi ke sini ya. Insya Allah. Asik. Baik anak hebat Depsa, untuk Kurma Depsa kali ini cukup sekian. Saya Bu Uni dan saya Dokter Oni. Dokter Oni. Kami pamit. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Depsa TV dan jangan lupa juga untuk lihat tayangan-tayangan up to date di Instagram SD Negeri Depok 1. Dan juga anak-anak kalau misalnya merasa kurang sehat atau mungkin ada permasalahan kesehatan, bisa juga ke Dokter Oni. Kemana dok kalau mau ketemu Dokter Oni? Bisa di Rumah Sakit UAD. Silahkan, kami ada pelayanan dokter anak tiap hari bersama saya dan Dokter Akil, spesialis anak. Oke, begitu ya anak hebat Depsa. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.